Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir edisi Selasa 30 Juli 2024. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Tamara, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Kepala BP2MI diperiksa selama kurang lebih 6 jam penyidik Barreskrim Polri terkait sosok inisial T yang disebut pengendali judi online. Kapolres Penajam Pasir Utara mendampingi Kapolda Kalimantan Timur dalam rangka kegiatan pengecekan di Polresta Khusus Ibu Kota Negara serta Rusun Polri IKN Nusantara. Lomba debat hukum yang digelar oleh Divisi Hukum Polri memasuki final dan grand final dengan menyisakan 4 kandidat dari 9 universitas dari perwakilan Polda Jajaran. Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI, Benny Ramdhani, menyambangi Barreskrim Polri pada Senin lalu. Barreskrim Polri memanggil Benny untuk meminta klarifikasi terkait sosok berinisial T yang disebut-sebut sebagai pengendali judi daring di tanah air. Benny tiba di gedung Barreskrim Polri pada Senin sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dia datang mengenakan atasan berwarna gelap dibalut dengan jaket biru dongker serta didampingi oleh pengacaranya. Pemeriksaan ini untuk mendalami dugaan dalang di balik tindak pidana perdagangan orang atau TPPO ke Kamboja yang diperkerjakan dalam operasional judi daring dan scam. Saat dimintai keterangan, Benny menyebut bahwa ada banyak pekerja migran yang terlibat dengan sosok T. Namun, ia masih enggan menyebutkan siapa yang dimaksud menjadi dalang kasus judi daring yang berpusat di Kamboja tersebut. Dia berharap bahwa penyidik Barreskrim akan menindaklanjuti dan mengembangkan kasus ini hingga menjadi terang benderang. Diketahui tahapan penyampaian klarifikasi ini dilaksanakan oleh Dittipidum Barreskrim Polri terkait sosok berinisial T di balik praktik judi daring yang dilontarkan oleh Benny dalam suatu acara. Oke, udah. Kepala BP2MI Benny Ramdhani diperiksa selama kurang lebih 6 jam penyidik Barreskrim Polri terkait sosok inisial T yang disebut pengendali judi daring. Ia mengaku diberi 22 pertanyaan oleh penyidik. Usai diperiksa, Benny hanya menjelaskan keterkaitan sosok T di balik kasus sindikat tindak pidana perdagangan orang dalam pengelolaan bisnis judi daring di Kamboja. Kepala BP2MI Benny Ramdhani memenuhi undangan klarifikasi Barreskrim Polri pada Senin lalu. Benny dimintai keterangan soal sosok berinisial T yang disebut sosok pengendali judi daring. Usai diperiksa selama hampir 6 jam, ia mengaku diberi 22 pertanyaan seputar sosok tersebut. Benny menyebutkan dia telah menjawab sebanyak 22 pertanyaan yang dilontarkan penyidik di Dittipidum Barreskrim Polri, termasuk mengenai sosok berinisial T yang sebelumnya ia singgung. Inisial T yang selama ini juga menjadi pertanyaan banyak pihak rekan-rekan media karena pemberian klarifikasi sudah dilakukan tadi, maka silahkan nanti tanya ke penyidik. Pokoknya begini ya, T itu siapa? Ya, apakah dia benar pengendali atau tidak? Ya, saya sudah tuangkan dalam berita acara yang tadi saya tangani dalam pemberian klarifikasi ke teman-teman penyidik. Yang pasti ya saya konsisten menyebut ya inisial. Inisial itu siapa, latar belakangnya apa, maka saya sudah memberikan keterangan kepada kepolisian penyidik dan silakan ditanyakan kepada penyidik. Ya.
Dalam kesempatan ini, Beni mengatakan ada salah satu persepsi yang berkembang seolah-olah BP2MI turut menangani judi daring. Menurutnya, apa yang diungkapnya soal T adalah dalam konteks upaya penanganan kasus perdagangan orang. Dia pun menyebut 5 DPO yang terkait hal ini di mana mereka sama seperti T dan berhubungan dengan kasus perdagangan orang secara ilegal. Tapi sesungguhnya saat saya menyampaikan dalam rapat internal di Istana, karena temanya adalah tema tentang TPPO, ya, itu kan tidak hanya inisial T yang saya sampaikan, tapi juga ada inisial-inisial lain. Misalnya terkait penempatan ilegal ke Singapura, ada inisial S_J, itu statusnya DPO hingga hari ini. Kemudian yang kedua inisial ARO atau AIM, yang ketiga inisial RS, statusnya juga DPO. Kemudian inisial S dan inisial MM. Ada yang diberangkatkan ke Singapura, sektor pekerjaannya pekerja rumah tangga misalnya. Tapi yang dipekerjakan ke Kamboja, sektor pekerjaannya di judi online dan scamming online. Nah, untuk Singapura kita sebut tadi inisialnya. Kemudian untuk scamming online, judi online kita sebut inisialnya T. Ya. Nah, terkait T itu siapa? Dalam pemberian klarifikasi kita sudah sampaikan tadi keterangannya ya dalam pemberian klarifikasi kepada para penyidik Barreskrim Polri. Barreskrim Polri dijadwalkan akan memeriksa kembali Kepala BP2MI Beni Ramdhani pada Kamis 1 Agustus mendatang untuk dimintai klarifikasi lanjutan. Hal ini dikarenakan pemeriksaan terhadap Beni pada Senin lalu belum sampai pada materi pokok penyelidikan. Tim Liputan Polri TV. Polres Berau dan jajaran Polsek berhasil mengungkap 17 kasus penyalahgunaan narkotika sepanjang operasi Antik Mahakam 2024 yang berakhir pada 14 Juli 2024 lalu. Dari 17 kasus ini, Polres Berau berhasil mengungkap peredaran 54,99 gram narkotika jenis sabu-sabu dan 946 butir pil double L, serta beberapa barang bukti lainnya. Menurut Kapolres Berau, AKBP Stephen John Lee Manopo, dalam operasi Antik Mahakam 2024 yang digelar Polres Berau pada 24 Juni hingga 14 Juli ini telah menetapkan 19 orang sebagai tersangka dengan 18 diantaranya laki-laki dan 1 perempuan. Dari 19 tersangka yang diamankan, 2 tersangka diantaranya merupakan residivis. Kapolres Berau menekankan hasil pengungkapan operasi Antik Mahakam 2024 ini juga berasal dari jajaran Polsek yang tersebar di wilayah hukum Polres Berau. AKBP Stephen John Lee Manopo menghimbau masyarakat Kabupaten Berau untuk menghindari kasus penyalahgunaan narkoba, baik peredaran maupun penggunaan barang haram ini. Untuk barang bukti operasi diamankan, yaitu pertama barang bukti sabu seberat 54,99 gram, kemudian ada 946 butir pil double L dan beserta barang bukti lainnya berupa uang dan lain-lain. Ini merupakan hasil daripada operasi Antik Mahakam 2024, dan tentunya semuanya ini berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan ataupun peredaran narkoba. Jajaran Satuan Reserse Narkoba Polres Gianyar berhasil menangkap 8 orang pelaku pengedar dan pemakai narkoba di wilayah Kabupaten Gianyar. Pengungkapan kasus ini dilakukan oleh jajaran Satuan Reserse Narkoba Polres Gianyar dalam kurun waktu bulan Juli 2024 yang berhasil menangani 5 kasus dengan mengamankan barang bukti berupa 78 paket narkotika jenis sabu dengan berat neto sebesar 45,81 gram. Hari ini kami dari Polres Gianyar beserta jajaran Narkoba Polres Gianyar melaksanakan rilis hasil pengungkapan
terkait tindak pidana narkotika, penyalahgunaan narkotika yang ada di Kabupaten Gianyar untuk 1 bulan terakhir ini. Adapun tindak pidana penyalahgunaan narkotika ini didominasi yaitu penyalahgunaan atau tindak pidana terkait sabu-sabu. Dari jumlah yang berhasil diungkap yaitu ada 5 perkara atau 5 kasus. Dari 5 kasus tersebut terdiri dari jumlah tersangka 8 orang, laki-laki 7 orang dan perempuan 1 orang. Dari 8 orang ini 2 orang sudah dinyatakan perbuatan berulang atau biasa disebut mungkin residivis. Adapun barang bukti yang berhasil disita oleh narkoba Polres Gianyar ini sebagaimana rekan-rekan ketahui di sini. Total ada sebanyak 78 paket dari 5 perkara tersebut dengan berat 45,81 gram. Subdit Gakum Ditpol Airut Polda Jawa Timur mengamankan 2 tersangka jual beli benih lobster tanpa dilengkapi izin sah di wilayah pesisir Banyuwangi, Jawa Timur. Kedua tersangka diamankan polisi berasal dari Banyuwangi dan Jakarta Utara yang tinggal di Kabupaten Banyuwangi. Dirpol Airut Polda Jatim Kombes Pol Arman Asmara Syarifuddin menjelaskan penangkapan bermula dari adanya informasi dari masyarakat adanya perdagangan jual beli benih lobster yang diduga kuat jual beli tanpa dilengkapi dokumen atau izin sah di wilayah pesisir laut Desa Kemunduran, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi. Polisi kemudian melakukan pemeriksaan dan menemukan benih lobster sebanyak 4 kotak styrofoam dan 124 kantong plastik dan diamankan sebagai barang bukti. Polisi juga turut mengamankan 2 tersangka berinisial SR dan SC. Kemudian dilakukan pengembangan ke gudang milik tersangka SR yang ada di Desa Kemunduran, Wongsorejo, Banyuwangi. Saat ini petugas masih melakukan pengembangan siapa terhadap kasus ini. Kedua pelaku dikenakan Undang-Undang tentang Perikanan dengan ancaman hukuman 8 tahun dan perkara TPPU dengan ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun penjara. Penangkapan serta melaksanakan pemeriksaan terhadap kendaraan tersebut dengan mengamankan 2 tersangka yang berinisial SC dan SR yang dimana baby lobster tersebut sebanyak 4 buah box styrofoam yang ada di depan kita. Di baby lobster tersebut dibungkus dengan kantong kecil, kemudian dimasukkan ke dalam styrofoam sehingga lebih kurang 124 kantong plastik dan tanpa dilengkapi dengan dokumen atau perizinan yang sah. Presiden Joko Widodo meninjau langsung kawasan Istana Kepresidenan kedua di Ibu Kota Nusantara. Informasi selengkapnya setelah jeda berikut ini.